tuh? Kebanyakan sekarang tuh anak muda bangga dengan profesinya yang rebahan. Iya. Kamu rebahan nih bos, senggol dong. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Dan itu rame loh. Di sana mengatakan people didn't read your CV, they all read your personality. Jadi kita berharap nanti ini D atau sampai ke K aja ya. Ya. Biar kemudian mampu berbagi inspirasi kepada semua mahasiswa maupun pemuda-pemudi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Mbak. Oke. Atau Kak aja ya, santai aja, santai. Oke, kakak aja kak. Ya. Ya baik, aku kenalin dulu diri aku dulu ya. Siap. Seputar apa aja nih, nama, alamat. Iya dong, harus lengkap dong, biar nanti kita ngapel kan gampang. Aduh. Baik, nama aku Rani Pranita. Sebenarnya kakak udah tahu. Iya. Nama aku Rani Pranita, aku dari Gunung Sari, dosen Medas Pintu Air. Oh, Gunung Sari? Ya, tahu. Oh iya, dekat sini dong. Iya, dekat. Terus aku kuliah di Universitas Hidayatullah Mataram. Saat ini masih semester 6. Sebenarnya bisa dibilang semester 8, soalnya aku transferan. Oh gitu. Ya, tapi karena yang ditransfer cuma 2 MK, jadi aku anggap aku semester 6 aja. Iya, iyalah. Kemudian semester nggak penting, yang penting kan prestasi. Bener. Amin ya. Iya. Terus aku juga apa? Ada lagi nggak kak? Apa lagi? Status dong. Status aku mahasiswa. Udah berpunya. Bercanda. Udah berpunya. Jadi untuk semua cowok di-cut dulu ya, nggak ada peluang untuk minta kontak-kontak gitu. Kalau teman-temanan bisa lah ya. Ya. Nah, ini mengingat duta inspirasi. Karena yang namanya inspirasi ya harus bisa berbagi inspirasi dong. Nah, makanya ini menarik untuk kemudian kita ingin berbagi inspirasi bersama kawan-kawan yang akan menonton video ini nanti. Nah, sehingga apa sih rahasianya bisa menjadi duta inspirasi dan prosesnya seperti apa dan bagaimana untuk kemudian bisa mengikuti seleksi itu. Apa rahasianya? Sebenarnya aku nggak punya rahasia yang benar-benar rahasia banget sih kak ya. Tapi kuncinya itu mau. Ya kalau teman-teman mau ya apapun yang teman-teman mau raih pasti bisa. Aku inget banget waktu itu ketika aku belajar MK menulis populer, aku dapat sebuah secuil atau apa sih namanya, sebuah kata-kata atau motivasi dari dosen aku. Sebenarnya beliau nggak meniat mau ngasih motivasi sebenarnya ya. Tapi karena mungkin aku waktu itu fokus, jadi aku nangkep bahwa itu adalah sebuah motivasi buat diri aku. Aku ingat banget beliau nanya ke kami para mahasiswa waktu itu. Beliau nanya, menurut kamu menulis itu mudah atau sulit? Oh iya. Iya, tentunya kami mahasiswa ada yang ragu-ragu menjawab. Biasanya kan dosen kalau nanya kita jawab A, dia jawabannya B, kita jawab B, mereka pasti punya alasan jawabannya A. Terus teman-teman aku ragu gitu jawab kak, bilang sulit pak gitu. Tapi aku sendiri waktu itu membatin kalau misalkan menulis itu sulit pak, mungkin saya sudah bisa menjadi penulis terkenal saat ini gitu kan. Terus pada saat teman-teman aku udah jawab ragu bilang sulit itu, Bapak aku sebut aja namanya ya langsung, Bapak Bukhari langsung bilang. Itu dosen juga tuh? Iya, dosen saya. Iya. Dosen yang Pak Bukhari nih. Semoga beliau sehat dimanapun beliau berada. Dan semoga beliau nonton juga. Amin. Beliau bilang, bagaimana kamu bisa tahu menulis itu sulit atau mudah kalau kamu saja belum mau mencobanya gitu. Betul. Jadi di situ saya nangkep, bagaimana saya bisa tahu medan perang saya nih ke depannya sulit atau enggak kalau saya aja belum mencoba terjun ke dalamnya, belum mencoba mengetahui apa isi dalamnya gitu. Benar sekali. Jadi sebenarnya aku di Duta Inspirasi ini juga enggak hanya daftar sekali, Kak. Aku pernah daftar juga di batch sebelumnya. Tapi batch sebelumnya itu aku enggak lolos. Dan sekarang akhirnya lolos. Iya. Aku enggak sampai 5 besar kemarin. Tapi bermodalkan dengan aku pernah daftar kemarin sebelumnya itu, jadi aku tahu ini loh yang diinginkan oleh mereka supaya mereka memilih saya gitu. Betul. Jadi saya tahu ini loh yang harus saya tingkatkan biar
saya bisa kepilih di sini. Jadi ya buat temen-temen di luaran sana, kalau misalkan lagi nyoba sesuatu terus akhirnya gagal, nggak apa-apa, nggak usah langsung down gitu, kayak anggap aja itu sebagai pembelajaran buat kedepannya. Saya kemarin gagal di di sini karena ini yang kurang dari saya. Jadi kedepannya saya harus tingkatkan lagi apa yang mereka cari di saya biar saya bisa terpilih. Begitu Kak. Jadi itu sih kalau rahasia aku, jangan takut mencoba apapun itu, silakan dicoba aja dulu, mau menang atau kalah. Toh juga akan memberikan pelajaran buat kita semua, baik itu pelajaran pengalaman, pelajaran materi juga. Kemudian untuk apa tadi Kak, proses terpilihnya ya. Aku ingat banget, aku daftar itu H-3 penutupan Duta Inspirasi. Dan itu pun aku belum berani sebar ke siapapun kalau aku daftar. Masih merahasiakan ya? Iya, masih merahasiakan. Aku tipe yang takut, takut menyebarkan sesuatu yang belum pasti. Betul, kan Kak? Ya biasalah. Nanti udah disebarin tiba-tiba gagal. Bener banget. Aku daftar pemberkasan. Alhamdulillah menunggu akhirnya lolos juga ke tahap interview. Bener. Dan itu pun aku lolos ke 5 besar. 5 besar itu baru aku berani kasih tahu ke Ibu Kaprodi aku, Bunda saya lolos ini 5 besar, masuk 5 besar. Bunda Kaprodi saya pun bahagia, alhamdulillah. Beliau langsung mendoakan, memberi support, langsung membagikan ini ke banyak teman-temannya, bahkan semua dosen tahu. Itu hebatnya ya dosen-dosen saya di PBI, Masya Allah. Sedikit aja prestasi yang kita torehkan, mereka langsung mengapresiasi, mereka langsung selamat ya, terima kasih ya, begitu Kak. Didukung banget pokoknya. Ya luar biasa itu ya. Sampai semua tahu kan kemarin masuk 5 besar itu. Bahkan sampai diposting sama akun Universitas Nahdlatul Mataram. Padahal itu belum pasti menang kan Kak ya. Ya artinya sudah bisa kita prediksi kan, dari situ sudah bisa kita lihat bagaimana kampus menyikapi prestasi kita, mendukung prestasi kita. Nah, terus bagaimana perasaannya setelah begitu? Waktu diposting itu kan Kak, langsung ya Allah, beban saya masuk banget. Gimana kalau seandainya saya nggak menang? Soalnya kan udah tersebar. Artinya itu pamflet gitu kan, ucapan itu tersebar sebelum pasti gitu ya. Iya, belum pasti. Ya wajar sih. Iya Bagaimana kalau gagal gitu kan? Bener banget Kak, soalnya kan itu kita kemarin ada sistem voting di Instagramnya Duta Inspirasi, dan itu yang disebar oleh akun universitas, bahwa minta dukungan dan doa untuk mahasiswa kami ini di sini, silahkan klik tautan, ya gitu Kak. Dan itu berkat bantuan dosen-dosen saya luar biasa, mereka yang mau rela-relain sebar informasi ini kemana-mana. Bahkan ada dosen saya, Bunda Isnaini, Masya Allah, beliau bahkan sampai sebar ke keluarganya sendiri gitu. Tautan itu saking bangganya ya sama mahasiswanya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah sehari saking bahagianya nih, jadi dia selalu pokoknya ketawa terus ini, karena maaf ya, saya kebanyakan ketawa ya Allah. Intinya sebelum pengumuman itu saya benar-benar was-was Kak, saya takut banget ya Allah, gimana ini kalau saya nggak lolos, sedangkan pamfletnya udah tersebar kemana-mana. Tapi terlepas dari itu, dosen-dosen saya termasuk yang di prodi, ya Allah, apapun hasil akhirnya nanti, pokoknya kamu tetap membanggakan, begitu Kak. Apapun hasilnya nanti, kami udah bangga sama kamu udah bisa sampai 5 besar aja, kami udah bahagia, begitu katanya. Jadi itu sedikit mengurangi rasa was-was saya. Dan alhamdulillah ketika pengumuman pun, itu saya nggak tahu. Yang kasih informasi di grup prodi saya, di grup mahasiswa itu dosen saya, namanya Ibu Ria Bendaria. Beliau yang kasih tahu kalau saya lolos. Itu langsung saya nangis kejer waktu itu, karena ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi duta ya. Jadi duta, saya langsung nangis, langsung yang lari peluk ibu saya itu, sampai ibu saya ngira saya kalah waktu itu Kak, karena saya nangis. Orang di mana-mana kan kalau menang seneng ya. Kalau saya nangis sampai ibu saya, udahlah kalau kalah nggak apa-apa, nggak usah nangis gitu ibu saya bilang. Tapi
saya menang buat, saya bilang gitu kan. Terus kalau menang kenapa harus nangis gitu. sampai yang bapak panik, adik saya juga panik, kalah nangis menang nangis apalagi kalah gitu kan. Sampai akhirnya ya dosen-dosen saya juga ada yang bersedih, ada yang terharu, ada yang nangis juga sambil telepon. Sambil telepon, Kak. Itu kan tadi bagaimana proses dan kemudian bagaimana dari pihak Civitas Akademika itu mengapresiasi mengapresiasi prestasi yang didapatkan oleh si kakak Rani kan. Nah kemudian yang ingin kita tahu nih, kalau Duta Inspirasi kan tentu sudah ada yang mengakui secara sah gitu kan, mengikuti proses seleksi segala macam. Nah kemudian apa yang harus dilakukan sebagai Duta Inspirasi 2022? Ya, baik, untuk sementara ini Kak, kegiatan kami kan Duta Inspirasi itu semboyannya mungkin ya 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Oh, gitu. Iya. Jadi selama 3 bulan itu kita full mengabdi di Duta Inspirasi. Betul. Nah itu tergantung nanti kita pilih program yang mana. Di sana kan ada 5 program. Ada program Duta Inspirasi TikTok, Duta Inspirasi YouTube, Duta Inspirasi milenial menginspirasi, podcast sama link and library. Nah saya bisa masuk gitu nanti ya. Boleh banget Kak, boleh. Ternyata ada Duta Podcast, nanti kita taruh. Ada, boleh banget Kak. Nah kebetulan saya milihnya kemarin Duta Inspirasi TikTok karena ya kita lihat zaman sekarang ini banyak sekali ya TikTok. Kategori TikTok berarti. Ya, TikTok itu sudah tersebar ke banyak kalangan muda dan isinya bahkan tidak tahu sendiri isinya banyak yang ya. Banyak negatifnya lah intinya ya. Ya tapi nggak semuanya negatif. Nah itu gimana sih cara kami, tugas kami itu sekarang menurun drastis kan konten-konten atau tren-tren yang negatif ini kita ganti dengan tren-trennya kita yang positif. Betul. Kita ganti dengan konten-konten kita yang isinya semua tentang hal-hal yang menginspirasi, tentang tips and trick gimana perkuliahan, pendidikan, beasiswa ataupun itu event atau volunteer gitu Kak. Kemudian kegiatan kami juga di sana kita ada istilahnya pelatihan ya Kak ya. Setiap Senin sama Jumat itu kita belajar. Senin malam. Biasanya itu saya bahkan ikut Zoom-nya itu sampai jam 12 malam karena kan mengikuti jamnya di Jakarta kan ya. Kita pelatihan dan itu pematerinya sangat-sangat luar biasa yang didatengin orang hebat-hebat semua. Jadi itu yang sangat saya syukurin bisa masuk di situ Kak. Karena apapun prestasi kita kalau misalkan kekeluargaan kita nggak ada itu nggak ada ininya, nggak ada apanya sih Kak. Benar. Iya. Jadi kekeluargaan itu yang saya lihat di sana, Masya Allah, Alhamdulillah saya dapat teman-teman yang sangat baik-baik semua, luar biasa aja semuanya. Saya ngobrol ke sana, saya dapat motivasi, saya ngobrol ke teman ini, saya dapat motivasi, saya ngobrol ke sana pun saya dapat motivasi, semuanya orang-orang pilihan. Jadi setiap Senin sama Jumat itu pasti kita dapat materi yang luar biasa. Bahkan saya kalau misalkan udah hari Senin atau Jumat kayak saya dari paginya itu udah excited banget. Kira-kira hari ini saya dapat apa ya pembelajarannya, saking hebat banget materinya gitu. Yang cuma kita yang 68 orang itu yang bisa masuk di Zoom itu. Orang lain nggak bisa gitu. Iya, oke. Nah, itu kan sudah tadi ya bagaimana untuk menjadi duta inspirasi ya tentu harus dituntut untuk mampu menginspirasi banyak orang gitu kan, dengan hal apapun dan dengan cara apapun, bagaimanapun gitu, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Nah selanjutnya nih yang melihat tantangan di era digital hari ini atau generasi milenial ini kan, kakak selaku mahasiswa yang tentu produktif, menginspiratif gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan sama anak muda hari ini untuk kemudian bisa beradaptasi dengan era yang sedang berkembang hari ini, yaitu era digital yang notabene itu sangat gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, terutama melalui media sosial ini.
Ya baik, terima kasih Kak. Apa sih perannya kita ya, kita selaku duta inspirasi? Komentarnya seperti apa? Oh iya, komentarnya seperti apa? Banyak tapi juga teman-teman saya yang di luar sana memanfaatkan teknologi teknologi seperti sekarang. Banyak juga kok teman-teman saya yang memanfaatkan YouTube sebagai wadah untuk menyampaikan seperti kakak inilah ya. Tapi ada juga beberapa memang lebih banyak. Ya banyak. Banyak kan yang negatif nih. Banyak kan yang negatif, bahkan cuman sekadar untuk apa sih namanya? Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang nggak seharusnya gitu kan, kayak yang mungkin scroll TikTok, ngabisin kuota, nggak dapat duit gitu kan. Bener banget Kak. Mungkin apa ya? Iya, maksudnya apa yang harus dilakukan sama anak hari ini gitu, yang dengan begitu susahnya beradaptasi dengan dunia di era digital ini. Kalau menurut kakaknya sendiri bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya kembali lagi, apa yang harus dilakukan? Ya belajar tentunya. Itu maksudnya. Mungkin lebih dari dari duta inspirasi itu mungkin kan ada yang tips-tips yang harus dilakukan gitu kan. Kalau dari ini sendiri sih Kak, aku mungkin lebih ke bukan memberi tips-tipsnya ya, tapi aku lebih mau mengingatkan kalau masa muda itu cuma sekali loh Kak ya. Masa muda itu cuma sekali dan nggak akan kembali lagi. Jadi kalau nggak dimanfaatkan sekarang dengan hal-hal yang baik, kalau nggak mau lelah-lelah sekarang dengan hal-hal yang produktif, ya besok pasti akan dipaksa lelah ketika tua gitu Kak. Jadi ya silahkan manfaatkan waktu yang sekarang, silahkan lelah-lelah, silahkan cari relasi sebanyak-banyaknya, cari motivasi sebanyak-banyaknya, cari kekeluargaan sebanyak-banyaknya, cari pengalaman pun sebanyak-banyaknya. Dan jangan sampai habisin waktu dengan nonton TikTok di kamar. Karena Kak, kebanyakan juga sekarang ya anak muda itu, kakak tahu istilah strawberry generation nggak? Nah, kurang tahu. Ya. Karena jadi, saya kan udah nggak milenial lagi. Strawberry generation apa tuh? Kebanyakan sekarang tuh anak muda bangga dengan profesinya yang rebahan. Iya. Kamu rebahan nih bos, senggol dong. Pernah nggak kayak gitu? Dan itu rame loh. Iya. Bukan banyak 1 juta orang yang ngikutin itu. Bangga dengan prestasi rebahannya gitu. Iya kayak gitu. Bahkan di TikTok pun rame kayak gitu Kak. Mau cari kontrakan saya juga rame. Berprosesnya tidur aja. Iya itu Kak, maksudnya banyak mau dapat uang dengan cara cuma rebah-rebahan, kayak seolah-olah rebahan itu adalah hal yang positif sampai harus diangkat-angkat gitu kan Kak. Padahal nggak, di luar sana masih banyak loh orang yang mau belajar sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam mengalahkan si rebahan ini. Tapi kok kenapa yang selalu viral itu yang rebahan ini, bukan yang mau belajar ini gitu Kak. Nah, ini sempat saya dengar juga dari tahu Erick Thohir lah kan? Erick Thohir Menteri BUMN. Ya, nantilah. Nah, ini kita inspirasi nggak tahu Menteri BUMN ini masalah ini. BUMN. Ya, BUMN Erick Thohir. Nah, dia sempat juga ditanyakan bagaimana sih caranya biar tidak lagi menjadi kaum rebahan gitu kan? Ya, katanya ya ini digantung aja anunya, spring bednya gitu kan. Pantelnya digantung. Gitu. Karena memang hari ini itu benar mereka bangga dengan prestasi negatifnya seperti kebanyakan rebahan, senggol nih bos gitu kan. Karena ya wajar sih kalau memang mereka anaknya orang berada, keturunan sultan gitu kan. Atau yang lebih dikenal sekarang Crazy Rich gitu kan. Wajar. Tapi kalau macam-macam ya terlahir dari anak petani, marhainis gitu ya. Terus kemudian dengan latar belakang yang biasa-biasa aja. Terus dengan mimpi mau mengubah dunia tapi masih rebahan. Nah, itu kan lucu. Nah, ini banyak terjadi di mahasiswa. Bener gitu. Banget Kak. Banyak banget, bahkan di status saya juga banyak. Jangankan rebahan Kak, banyak juga loh yang yang ini. Aku juga agak risih sama kata-kata healing.
Kakak pernah Oh, ya? dengar healing? Ah. Iya. Nggak bisa baru dikasih tugas dikit aja dari dosen. Ih, tugas butuh healing gitu. Oke lah kalau bener kata kakak tadi, oke lah kalau memang terlahir dari keluarga berada, Iya silahkan tinggal minta uang, pergi ke Iya. Bali, pergi ke Australia. Iya. Harta kekayaannya masih ada Iya. keturunan dia. Kalau kita dari keluarga yang bahkan saya sendiri dari ujung pelosok sana gitu Betul. kayak mau healing, ya Allah udah deh cukup healingnya itu di kamar aja, entah itu mau tiduran seharian juga nggak apa-apa, jangan sampai keluar healing yang menghabiskan uang gitu ya. Tabunglah uangnya atau cari healing yang emang benar-benar itu ngebantu buat teman-teman menambah pengalaman gitu loh Kak. Oke. Nah, ini mungkin yang paling terakhir nih ya, karena tentu insya Allah akan banyak anak muda yang menonton video ini begitu. Saya berharaplah Kak Rani ini meninggalkan pesan-pesan motivasi atau sebagai closing statement kepada anak-anak muda yang hari ini yang tentunya penuh dengan banyak hal-hal yang mampu merusak masa depan mereka lah. Pesan positif. Kalau pesan positifnya mungkin dari aku Kak, aku mau pinjam kata-katanya Kak Safira, foundernya Duta Inspirasi sendiri. Jadi di sana mengatakan people didn't read your CV, they all read your personality. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya benar atau enggak. Tapi yang pasti ya aku bisa tangkap adalah orang-orang tuh nggak akan ngelihat isi CV kamu. Orang-orang nggak akan ngelihat apa sih seberapa jauh pengalaman kamu, seberapa sering kamu ke luar negeri, seberapa banyak prestasi kamu. Tapi orang-orang akan ngelihat bagaimana sikap kamu ke orang lain, bagaimana kamu menghargai orang lain. Karena banyak kan Kak zaman sekarang ya orang berprestasi tapi kadang sulit untuk menghargai orang lain, bahkan semakin tinggi dia prestasinya semakin sulit juga untuk menghargai orang lain. Jadi mungkin pesan aku ke depannya, berprestasi itu bagus, sangat bagus, bahkan kita mahasiswa zaman sekarang itu benar-benar harus berprestasi. Tapi di luar dari itu jangan lupa juga kalau kita itu harus juga menjaga sikap kita ke orang lain, menghargai orang lain. Terus juga ini mungkin yang terakhir, belajar itu memang ibadah, belajar itu adalah ibadah, tapi berprestasi adalah dakwah. Itu mungkin Kak. Luar biasa. Nah, ini semoga nanti semua orang yang mendengarkan, semua viewers untuk kemudian bisa berbagi, mendapatkan nilai-nilai positif dari Kak Rani ya. Dan terima kasih Kak Rani atas ilmunya, inspirasinya untuk juga hari ini, dan semoga semakin sukses. Amin. Semakin banyak memberikan manfaat dan inspirasi untuk orang lain. Ya, terima kasih banyak atas Terima kasih waktunya. juga Kak. Oke. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.